Baik, ibu-ibu masih semangat ya? Semangat Ibu. Semangat, baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kunjungan ke posyandu, ibu-ibu. Nah, tadi kan kita sudah menyusun kelompok nih, ada 3 kelompok, yaitu kelompok sayuran, kelompok bubur, kelompok ASI, dan kelompok posyandu. Nah, dari kelompok posyandu tersebut kan tadi saya menyarankan untuk berdiskusi mengenai kapan ke posyandu, kemudian kegiatan apa yang dilakukan di posyandu. Nah, ibu-ibu tadi kan sudah berdiskusi kan ya? Udah. Iya. Nah, sekarang ibu perwakilan dari kelompok posyandu ini saya tunjuk untuk mengungkapkan apa hasil diskusi tersebut. Baik, untuk sebelumnya saya minta coba Ibu Muti Oh iya Bu. dari kelompok posyandu. Nah, apa saja Bu tadi yang didiskusikan? Tadi tuh sama ibu-ibu semuanya tuh. Coba Ibu pakai Oh, ya, jelas Ibu ya. Iya, Mangga. Tadi tuh kan tadi udah ngobrol sama ibu-ibu semuanya yang kelompok bagian posyandu. Kalau misalkan posyandu tuh sebenarnya setiap bulan. Setiap bulan ya. Tapi ada juga katanya Bu di desa di kelompok lain mah katanya tuh kadang ada kadang nggak ada katanya tuh. Tapi kelompok kita mah setiap bulan. Terus kalau anak saya kebetulan beda-beda apa aja yang dilakuinnya beda-beda lagi nanya ke ibu-ibu tuh. Kalau untuk anak saya mah biasanya cuman ini aja berat badan sama ngukur tinggi badan. Terus kalau tadi ada yang si ibu Siti nih bilang katanya kalau dia mah karena anaknya masih balita jadi masih dapat imunisasi. Oh Gitu. iya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Muti. Nah, selanjutnya coba saya tanya kepada Ibu Fatimah. Nah, tadi kan Ibu disuruh mendiskusikan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan di posyandu. Kemudian pentingnya posyandu itu kenapa gitu. Coba Ibu, yang Ibu rasakan tuh pentingnya posyandu itu apa? Pentingnya posyandu tuh kalau misalkan mau nanya-nanya tuh tentang anak enak ibu bidannya tuh baik. Terus kalau misalkan ada apa-apa nanya tentang kesehatan juga bidannya ngejelasin. Dia dapat informasi tentang kesehatan anak tuh gitu soalnya. Ya kalau misalkan ada apa-apa kan kalau ibu-ibu mah gampang panik ya Bu ya. Karena sedikit bawa rasa pengen ayo ke rumah sakit gitu. Tapi dijelasin sama bidannya tuh jadi itu hal lumrah. Ya Bu ya, mendapatkan informasi ya Bu ya. Iya Bu, itu kalau di bidan tuh kalau sering nanya ke posyandu. Iya. Terima kasih dulu nih kepada Ibu Fatimah, tepuk tangan dulu dong. Oh iya, sekarang kita coba tepuk salut dulu nih. Kasih tepuk salut buat Ibu Fatimah. Coba. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Terima kasih Ibu Fatimah tadi menjabarkan nih bahwa pentingnya posyandu itu karena di posyandu bisa mendapatkan informasi mengenai kesehatan anak ya Bu ya. Kesehatan mengenai ibu hamil, kemudian juga ibu setelah melahirkan ya Bu. Ya, itu salah satunya itu Bu. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Fatimah. Kemudian, oh ya di sini ada nggak yang ibu-ibunya itu skip atau misalkan tidak datang ke posyandu karena ada halangan sesuatu, itu ada nggak ibu-ibu? Kadang apa yang ibu temui, apa yang ibu rasakan ketika ibu ingin ke posyandu tapi berhalangan gitu. Halangannya itu contohnya seperti apa Ibu? Itu tuh Bu Julaiha nggak suka ke posyandu, nggak pernah datang, nggak pernah ngeliat di posyandu. Oh iya, coba Ibu Juleha, mana Ibu Juleha? Ibu Jul kenapa Ibu kok nggak datang ke posyandu? Alasannya kenapa? Coba. Pertama tuh Bu, saya tuh kan kerja tuh dari pagi, posisi bapak kerja, sayanya kerja. Sedangkan posyandu kan sistemnya pagi-pagi ya Bu ya. Kalau saya kan kerjanya nih dari pagi, baru pulang tuh sore. Ya walaupun sebenarnya bisa dijaga, bisa di stop gitu maksud tuh buat nanti kerjanya. Tapi ya emang Bu duitnya kubu kan lumayan per hari kan oli 30.000 kono. Sebenarnya masalah yang Ibu Jul ini tidak terlalu maksudnya tidak terlalu sulit untuk diatasi gitu karena
sebenarnya untuk mengantarkan anak ke posyandu itu, pemeriksaan anak ke posyandu itu nggak harus ibunya juga, Ibu. Bisa diwakilkan dengan misalkan neneknya, ataupun misalkan punya anak yang paling besar yang sudah bisa dibilang udah 17 tahun ke atas, berarti kan udah mengerti ya Bu ya. Nah, itu bisa diwakilkan Bu. Atau misalkan ketika ibu bekerja bisa juga diwakilkan dengan bapaknya. Nah, bapaknya mungkin lagi nggak kerja gitu, bisa diwakilkan. Yang penting ketika memang jadwalnya anak itu posyandu, ya kalau bisa tetap datang Bu, karena ya itu tadi salah satunya itu di posyandu kan kita ada pemeriksaan tinggi badan dan lingkar kepala anak, tinggi badan, berat badan. Dengan kita datang ke posyandu berarti kan kita mencatat pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Jadi dari situ kita ketahuan tuh anaknya tumbuhnya baik apa enggak gitu, kurang apa enggak berat badannya gitu. Ya, nah apalagi untuk anak yang masih mendapatkan imunisasi, Bu. Imunisasi itu sudah ada jadwal-jadwalnya, Bu. Yaitu anak mulai dari 0 sampai dengan 6 bulan. Kemudian pas di umur 9 bulan ada campak. Nah, itu nggak bisa dilewat, Bu. Jadi harus tetap sesuai dengan jadwal umur anaknya, nggak boleh telat gitu. Nah, imunisasi ini juga kan penting untuk kesehatan kekebalan anak, bahwa dengan vaksinasi anak jadi lebih kebal terhadap penyakit gitu. Iya Bu. Baik. Oh iya, untuk setelah ini saya akan menyaksikan film, memutar film mengenai manfaat dari posyandu itu ya Bu ya. Kita lihat sama-sama dulu filmnya. Tolong disimak baik-baik sebentar. Ya, udah ya Bu ya, udah dilihat tadi filmnya. Nah, dari film ini tadi semua sudah menyimak filmnya? Udah Ibu. Nah, tadi kan di filmnya ada bacaan-bacaan tuh Bu. Ya. Kelihatan nggak Ibu film apa kata-kata yang dibaca? Remeng jelas banget enggak, tapi yang baca sedikit mau Bu. Lihat gambarnya Lihat paham. gambar apa kegiatan si film tadi tuh kelihatan ya? Paham, Bu. Baik. Gambarnya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai film ini nanti.